menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi minggu ini kita bahas mengenai metode Gauss-Jordan. Nah, sekarang kalau dari nama kelihatan ya, ada Gauss dan Jordan. Berarti ini adalah dua orang. Ya, metode yang yang bernama Gauss dan Jordan. Metode ini merupakan kelanjutan dari metode Gauss yang sudah dikembangkan sebelumnya. Tujuan metode adalah untuk menyederhanakan penyelesaian pada metode Gauss. Jadi pada metode Gauss, kita terbentuk matriks akhir itu adalah berupa segitiga atas. Ya, jadi di sini akan terbentuk matriks segitiga atas. Ya, jadi di sini 0 pasti ya. Nah, ini adalah matriks segitiga atas pada metode Gaussian. Bentuk endingnya. Lalu di sini kita menggunakan metode substitusi balik untuk mendapatkan solusinya. Nah, sekarang pada metode Gauss-Jordan ya, pada metode Gauss-Jordan kita akan merubah bentuk matriks itu ya, augmented matriksnya menjadi bentuk matriks identitas. Kan masih ingat ya, matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya adalah bernilai 1 dan yang lainnya adalah bernilai 0. Nah, ini namanya adalah matriks identitas. Nah, pengerjaan metode Gauss-Jordan ini boleh melanjutkan dari metode Gaussian atau dari awal kita langsung merubah matriksnya menjadi bentuk matriks identitas. Nah, jadi biasanya itu pertanyaan berurutan ya. Pertama ditentukan dulu metode Gaussiannya, lalu tentukan juga menggunakan Gauss-Jordan. Jadi kita boleh menggunakan hasil Gaussian untuk melanjutkan menggunakan metode Gauss-Jordan untuk mendapatkan solusi. Prinsipnya di sini apapun metodenya, baik itu Cramer, Gaussian, Gauss-Jordan, itu akan menghasilkan solusi yang sama. Variabel yang ditentukan itu pasti hasilnya sama, baik dengan Cramer, Gaussian atau Gauss-Jordan. Nah, sekarang kita coba ya contoh soal. Ya, dari yang soal kemarin ya, yang minggu lalu pada metode Gaussian itu diperoleh adalah hasilnya 1 1 1 0 1 min 2 0 0 min 2. Nah, ini 6 min 4 min 6. Ini adalah hasil yang diperoleh pada metode terakhir ya, metode Gaussian untuk matriksnya. Jadi ini saya peroleh dari hasil Gaussian. Nah, sekarang ditentukan sama ya pertanyaannya. Jadi tentukan ya sama X, Y, Z. Kita sekarang menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, sekarang prinsipnya kita akan merubah bentuk matriks ini ya menjadi bentuk matriks identitas. Ya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita cek dulu diagonal utama. Nah, setelah kita cek diagonal utama, ini namanya diagonal utama ya, ternyata itu baris ke 3 itu nilainya belum 1, masih min 2. Nah, bagaimana cara kita membuat menjadi 1? Ya paling mudah ya, agar ini kita usahakan tidak berubah lagi dek. Jadi pada saat kita menentukan merubah
bentuk yang matriks atas ini menjadi identitas, diusahakan yang di bawah ini jangan berubah lagi. Kalau berubah ya bolak-balik kerjaannya nggak selesai-selesai. Makanya di sini butuh tips dan trik ya, bagaimana caranya kita mencari cara yang paling mudah, cepat gitu ya, agar solusi yang diharapkan dapat tercapai tanpa menghabiskan waktu yang cukup lama. Nah, sekarang paling gampang adalah dengan mengalihkan skalar. Ya. Jadi mengalihkan baris 3 kolom ketiga dengan min setengah. Langsung saya kalikan min setengah. Kenapa? Karena ini supaya jadi 1 ya. Jadi saya kalikan minus. Karena minus kali minus itu adalah 1. Nah, sehingga diperoleh di sini hasilnya adalah, kita kalikan semua ini ya, baris ketiga ini dengan min setengah. Jadi di sini supaya 1 ini ya, supaya jadi 1. Jadi mengalihkan baris 3 kali dengan min setengah. Oke, berarti 0 kali min setengah itu hasilnya 0. 0 kali min setengah hasilnya 0. Min 2 kali min setengah itu hasilnya 1. Min 6 kali min setengah itu hasilnya adalah 3. Nah, ini sudah diperoleh ya, nilai baris ke-3 yang baru, dimana nanti di sini baris 3 kolom 3-nya sudah bernilai 1. Sekarang kita pindahkan. Ya, kita pindahkan di sini, kita buat lagi matriks yang baru. Kita buat yang baru di sini matriksnya ya. Jadi diusahakan itu per step itu jelas langkahnya ya. Kelihatan dia perubahan matriksnya di mana gitu. Oke. Jadi saya pindahkan dulu hasilnya yang baru ya. Ini saya pindahkan yang baru hasilnya. Saya tulis lagi. Ini kecoret. Tadi sini 0 ya. 0. Oke, sekarang kita pindahkan ke sini. Ya. Matriks yang baru yaitu, nah, ini berarti baris pertama, baris kedua tetap ya. Jadi 1 1, ini masih langkah pertama ya. 1 1 1 0 1 min 2. Ini hasilnya kita pindahkan ke baris 3, 0 0 1. Kemudian di sini 6 min 4 tadi 3. Nah, kelihatan di sini bahwa hasilnya sudah 1 ya. Yang di sini sudah 1. Sudah? Nah, sekarang langkah berikutnya adalah, karena diagonal utamanya sudah 1, kita mau mengenolkan. Jadi prinsipnya sama kayak Gaussian. Kalau Gaussian saya bilang ini langkah pertama, kedua, ini ketiga kan. Nah, sekarang untuk yang Gauss-Jordan sama, ini 1, ini kedua, ini ketiga. Ya, jadi kita mau ini mengenolkan baris kedua kolom ketiga. Nah, sekarang mau kita nolkan ini biar nggak berubah lagi yang segitiga atas ini deh ya. Mau nggak mau di sini saya kasih tips dengan kombinasikan dengan baris ketiga. Kenapa baris ketiga? Karena di sini ada 0 0 ya. Ini nggak akan berubah. Ini 0. Jadi kalau kita kombinasikan ke baris pertama boleh, tapi kemungkinan nanti ini berubah. Jadi gimana caranya supaya nggak berubah? Jadi ini kita kombinasikan dengan baris ketiga. Nah, ini rumusan. Ini rumusan dari saya. Nah, berarti gimana rumusnya? Nah, rumusnya adalah, supaya ini jadi 1 dulu ya, berarti baris kedua kita kombinasikan dengan baris ketiga. Nah, ini supaya jadi 1 berarti kita kalikan dengan min setengah.
Ya, min setengah kali baris 2, kemudian hasilnya dikurang dengan baris 3. Sekarang kita cek ya. Kita masukkan satu-satu di sini. Berarti min setengah kalikan dengan 0, hasilnya kurangkan dengan 0. Ini pasti 0 ya. Oke, kemudian min setengah kalikan dengan 1, hasilnya kurangkan dengan baris 3 dengan 0. Berarti di sini min setengah kali 1 ya. Nah, ini berubah nggak apa-apa. Nanti bisa kita kembalikan lagi ya. Nah, baris ketiga ini baris kedua kolom ketiga berarti min setengah kali min 2 dikurangkan dengan 1. Nah, ini berarti 1 kurang 1 0. Selanjutnya yang untuk hasil ini ya, berarti min setengah kalikan dengan min 4 kurangkan dengan 3. Nah, berarti ini hasilnya adalah 2 min setengah kali min 4 adalah 2. 2 dikurang 3 hasilnya adalah min 1. Benar? Kita cek lagi di sini. Coba kita lihat ya. Ini min 2 tadi ya, ini min 4. Ya. Oke, benar ya. Nah, kemudian yang terakhir ini sudah, nah, udah kebentuk ya matriks baru. Sekarang kita buat lagi hasilnya, kita pindahkan. Kemudian di sini berarti yang pertama tetap ya. Nah, ini hasil yang nomor 2 tadi, Dek. Saya pindahkan ke sini. Lalu ini jadi 0 ya. Ini min setengah. Ini sudah 0, ini jadi min 1. Terus yang di bawahnya tetap ya baris ketiganya ya, 0 0 1, ini 3. Nah, ini dia sudah hasil dari mengenolkan baris 2 kolom 3. Sudah? Nah, sekarang kita lihat ternyata diagonal utama baris kedua kolom kedua itu menjadi min setengah, tidak lagi 1. Tidak masalah. Ini bisa kita kalikan. Jadi langkah berikutnya adalah membuat ya baris kedua kolom kedua itu menjadi 1. Berarti kita kalikan berapa? Kita kalikan dengan berarti baris 2 kalikan dengan min 2 supaya jadi 1 kan, benar ya. Min setengah kali min 2 itu hasilnya 1. Nah, sekarang kita buat di sini. Berarti 0 kali min 2 hasilnya 0. Min setengah kali min 2 hasilnya 1. 0 kali min 2 hasilnya 0. Min 1 kali min 2 hasilnya 2. Nah, ini adalah kebentuk matriks yang baru, dimana kolom kedua untuk diagonal utamanya itu berubah menjadi 1. Karena ini memang harus 1 ya syaratnya ya. Sekarang kita buat lagi di sini matriks yang baru ya, hasil dari tadi proses sebelumnya. Jadi setiap proses ya, setiap hasil yang baru itu kita buat matriks yang baru. Jadi hasil yang terakhir yang kita gunakan ya, bukan hasil yang pertama. Kalau hasil yang pertama ya nggak akan ketemu jawabannya ya. Jadi tetap kita gunakan hasil yang terakhir untuk memasuk ke proses selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita tulis ya hasil berikutnya di sini ya, hasil matriks akhirnya.
Ini saya tulis lagi di sini hasilnya ya. Kali min 2 hasilnya adalah 2. Nah, sudah. Sekarang saya buat lagi, tuliskan di sini ya hasil matriks yang terakhir. Berarti tetap tulis 1, 1, 1 yang ini ya, tetap deh ya yang di atas ya. Nah, yang kedua sudah berubah ini. Hasilnya yang ini tuliskan. Berarti di sini 0 ya. Jadi 1 yang ini ya. Ini 0, kemudian di sini jadi 2. Selanjutnya baris ketiga jangan dioper-oper karena dia sudah. Nah, ini sudah dapat diagonal utamanya menjadi 1 kembali. Selanjutnya adalah kita mau mengenolkan yang berikutnya ya. Ini berarti ini sudah nih kita centang. Kita checklist sudah. Sekarang kita masuk mengenolkan baris ke 1 kolom ketiga. Nah, ini saya kasih tips juga supaya tidak berubah dia ya. Ini nggak berubah lagi ya dek ya. Kita harus kombinasikan dengan baris ketiga. Nah, ini juga rumusan. Nah, di sini berarti gimana supaya 0 ini ya. Ini supaya jadi 0, maka kelihatan ini kita kombinasikan dengan baris ketiga. Nah, ini supaya 0 kelihatan ya, berarti baris 1 kurang baris ketiga. 1 kurang 1 kan 0 ya. Oke, jadi di sini baris 1 kombinasikan dengan baris 3. Ini kebetulan koefisiennya 1 ya. Langsung kita kalikan. Berarti ini hasilnya pasti 0. Sekarang kita coba ya. 1 kurang 0 tetap 1 ya. Nih, 1 kurang 0 tetap 1. Nah, ini 1 kurang 1 0. 6 kurang 3 3. Nah, dapat matriks baru. Ya. Tulis lagi di sini. Hasil matriks tadi ya, berarti 1 1 0 0 1 0 0 0 1. Ini tadi hasilnya adalah 3 ya. Ya, ini 3. Kemudian ini tetap ya. 2, ini 3. Nah, sudah terbukti nih, terbentuk sudah baris ke 1 kolom ketiga 0. Jadi hasil yang tadi sudah kita proses nih ya, pakai rumusan tadi ini, kita pindahkan ke matriks yang baru. Jadi ini udah ada rumusan tersendiri ya. Pakai tips saya di sini biar cepat ya, sehingga tidak memakan waktu yang lama, kita tidak muter-muter. Nah, langkah terakhir adalah selanjutnya mengenolkan baris kedua kolom kedua. Ini sekarang ya, baris kedua kolom kedua. Nanti yang kita proses adalah matriks akhirnya ini ya, untuk memproses yang ini sekarang. Ini supaya jadi 0 gimana ya, bukan yang ini lagi nilainya, ini ya terakhir ya. Nah, sekarang kita coba di sini. Ya, mengenolkan baris kedua kolom kedua. Nah, sekarang sekarang kita masuk ke tahap terakhir ya, mengenolkan baris kedua kolom kedua. Oke. Ini langkah yang kelima berarti ya. Mengenolkan baris kedua kolom kedua. Yang ini sekarang ya. Tulis lagi bentuk matriksnya. 1 1 0
0 1 0 0 0 1 3 2 3. Nah, ini yang paling gampang ya, ini adalah kita kombinasikan dengan baris kedua ya. Jadi ini juga rumusan, kombinasikan dengan baris kedua ya, ini rumusan. Nah, jadi baris ke 1 dikurang dengan baris kedua supaya ini 0 ya, ini kan 1, jadi supaya 0 berarti 1 kurang 1 kan. Nah, berarti di sini kita coba 1 kurang 0 hasilnya 1 ya, ini ya baris kedua, maaf 1 kurang 1 0, 0 kurang 0 0, 3 kurang 2 1. Nah, ini adalah hasil matriks yang baru, tulis di sini. Nah, berarti 1 1 dan 0 ya, 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1. Di sini tadi jawabannya berapa? Jadi 1 ya, 1 2 3. Nah, cek di sini ternyata diagonal utamanya sudah 1 dan ini sudah membentuk jadi matriks identitas. Nah, kalau seperti ini baru langsung kita kerjakan. Nah, ini sebenarnya kolom pertama ini adalah kolom X ya, kedua adalah kolom Y, ketiga adalah kolom Z. Jadi kalau kita mau ngerjakan dari bawah ini berarti adalah 0 kali X tambah 0 kali Y tambah 1 kali Z sama dengan 3. Ini pasti 0 ya, sehingga Z-nya sama dengan 3. Nah, kemudian yang kedua juga sama. Nah, tapi karena sudah bentuk identitas, nggak usah kita buat seperti ini lagi, Dek. Ini nggak perlu lagi sebenarnya, langsung aja. Ya, ini sebenarnya tidak perlu lagi nih ya. Jadi langsung aja di sini. Berarti kita dari bawah dulu ya. Berarti Z-nya tadi 3. Naik ke atas baris kedua, ini kan X, Y, Z. X-nya 0, Y-nya 1 ya. Berarti Y kali 1, Y. Ini hasil, berarti 2. Naik lagi baris pertama, X, Y, Z. 1 kali X itu X ya. Ini 0 kali Y pasti 0, 0 kali Z pasti 0. Hasilnya adalah 1. Nah, ini dah hasil akhir dari si metode Gauss-Jordan. Nah, hasil ini halnya sama dengan hasil yang Gaussian. Kalau dicoba dengan Cramer juga hasilnya sama. Dicoba dengan metode inverse matrix juga hasilnya sama. Jadi apapun metodenya itu pasti akan menghasilkan yang sama kalau kita menghitungnya, mengerjakannya dengan teliti dan benar. Demikian ya pembahasan saya kali ini tentang metode Gauss-Jordan. Selamat berlatih, tetap semangat belajar dari rumah.